Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom brother and sister semuanya. Yang bersuka cita boleh bersama-sama saya lambaikan tangannya. Haleluya, katakan Tuhan Yesus baik, amin. Yes, haleluya, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk hari ini Tuhan. Untuk kebaikan-Mu ya Bapa, untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh berada di sini Tuhan, bukan sebuah kebetulan Tuhan, tapi semua oleh karena rencana-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau siapkan setiap hati kami ya Bapa untuk mendengar setiap firman-Mu Tuhan. Agar setiap firman ini juga boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan Yesus begitu setia dalam kehidupan kita. Dia yang mati berkorban bagi kita. Dia yang selamatkan setiap kehidupan kita. Dia yang memberkati hidup kita. Selalu ada untuk setiap kita. Haleluya. Mari saya ajak kita semua untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Dia begitu baik, karena Dia begitu setia. Bahkan kasih-Nya selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab Kau setia. Oh, sebab Kau ajaib Tuhan. Sebab Kau selalu ada bagi kami. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Oh, Kau setia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh Yesus Kau baik. Yesus Kau setia. Oh Kau yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan, yang selalu ada. Oh haleluya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Oh setia. Engkau Allah yang baik Tuhan. Allah yang baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami lihat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami lihat penyertaan-Mu dalam hidup kami Yesus. Sungguh heran dan besar ya Bapa perbuatan-Mu. Oh haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Jesus, Jesus, You are my Savior Lord. You are
our Savior. We worship you, Lord. Oh, we worship you. We worship you, Jesus. You are beautiful Savior. Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation's boast, all creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Haleluya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Jesus, you are so beautiful. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. All the heavens shout, all the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name. Oh, name above every, how wonderful, how wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. So wonderful your name, Lord. Oh, Jesus. Name above every, oh, how wonderful, how
above everything, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, we praise you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Oh, haleluya Yesus, sebab Kau Allah yang besar Tuhan. Your name is so beautiful, Lord. So we will sing your praise, Lord. We will sing your praise, Lord. Oh, haleluya, 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 Lord. We will sing you forever. We will sing you, Lord. Hey, hey, hallelujah, 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 Yesus. Sungguh besar namamu Tuhan, sungguh mulia. Oh, hallelujah, hallelujah, Yesus. We will sing you, Lord. We will sing your name, Lord. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing. Sing, I love you, Lord. Oh, Jesus, I love you. Come on, church, sing to the Lord. Eva, Jesus, I love you. Jesus, I love. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every. Jesus, Jesus. Praise your name, Lord. I praise your name, Lord. I worship your name, Lord. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Yesus ada di tempat ini.
hampiri hadiratnya yang kudus. Oh Jesus, oh yes, hallelujah, yes, haleluya, Yesus. Kau yang penuhi tempat ini Tuhan. Sweet Spirit, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your Spirit fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your Spirit, let your Spirit fill this, oh sweet Spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we, oh let your Spirit, let your Spirit fill this place, sweet Spirit, fill my heart, oh let your presence, Lord, as we worship you, as we worship you, I worship you, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship, I worship you, Lord, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Sorakan haleluya bagi Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sorakan haleluya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu.
bagian ini Tuhan, dengan suara yang jelas, suara yang lantang. Karena kami mau Tuhan, Engkau sebagai kekasih kami, sebagai Bapa kami, boleh mendengar pengakuan ini dari mulut kami sendiri. Kami ke gereja bukan hanya menjadi jemaat yang menikmati ibadah, tetapi kami ke gereja, kami mau berjumpa dengan Tuhan sendiri Tuhan. Bertatap muka dengan Tuhan. Kami gak mau kehadiran kami sia-sia. Kami mau berjumpa dengan Tuhan, dan kami mau kehadiran kami dilihat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Aku bersyukur buat anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau dengar isi hati Tuhan. Pesan-pesan yang sudah Engkau siapkan buat kami semua. Engkau urapi kami semua. Urapi kami Tuhan. Bukan hanya untuk mendengar, tetapi kami mau melakukan firman Tuhan. Kami mau menjadi seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Silakan duduk saudara. Senang banget bisa lihat saudara semua. Saya senang banget minggu lalu yang khotbah Ricky, minggu lalu sebelumnya adalah David. Saya senang banget gereja kita punya banyak pembicara gitu ya. Selain saya ada Pastor Lina, ada David, ada Ricky, dan membuat saya semakin mantep karena memang saya lebih suka pengkhotbah-pengkhotbah yang ada di dalam. Kenapa? Karena saya pengennya kita maju bersama. Kalau sering-sering undang pengkhotbah luar, saya takut saudara hanya menjadi pendengar, spectator, saudara hanya menjadi penikmat. Tetapi kalau kita semua maju bersama, dan saya enggak muluk-muluk, saya memberikan kesempatan kepada siapapun yang mau maju bersama. Yuk kita melayani Tuhan sama-sama. Khotbahnya hari ini bicara tentang vision casting ya. Saya mau menyampaikan visi gereja. Jadi khotbahnya bukan khotbah aplikasi, bukan khotbah tentang berkat. Sudah beberapa minggu terakhir kita khotbah aplikasi ya. Minggu lalu Ricky bicara tentang menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Sebelumnya David bicara tentang konsisten, komitmen konsisten, persisten gitu ya. Dilanjutkan oleh Ricky, bagaimana kita mesti jadi teladan. Terus sebelumnya saya khotbah tentang extra miles, terus Pak Doni juga bicara tentang selagi kita masih muda, ayo kerja keras gitu ya. Nah hari ini bukan khotbah aplikasi unfortunately, tapi ini adalah khotbah penting supaya saudara ngerti GBI Hope atau Hope Church ini akan berjalan kemana gitu ya. Makanya saya senang ngelihat saudara hadir, jadi saudara ngerti. Saudara-saudara ke gereja itu nggak cuma ke gereja aja, tapi mesti ngerti kereta ini lagi jalan kemana gitu ya. Jadi hari ini khotbah yang lebih serius, bukan yang sebelumnya nggak serius, enggak. Tapi sekali lagi saya katakan hari ini saya mau vision casting. Hari ini saya mau bicara tentang gereja. Nah, kalau bicara tentang gereja gitu, apa yang ada di benak saudara-saudara semua?
saudara boleh ngomong nih, beneran boleh ngomong. Menurut saudara kalau kita lagi ngomong gereja, what is in your mind? Gereja itu gedungnya, oke, nggak apa-apa. Nggak salah ada yang ngomong gitu, karena memang juga setiap minggu kita juga ngomongin gitu kan, saya mau ke gereja, gitu ya. Berarti gereja sebuah destinasi, gitu kan? Ada nggak yang ngomong gitu? Aku mau ke gereja. Pamit dulu sama papa mama, Pak, Ma mau ke gereja, gitu ya. Ada yang gitu? Iya. Berarti gereja sebuah tempat, destinasi, nggak salah. Gereja organisasi. Ada yang dipimpin, ada aturan-aturannya. Boleh nggak ngomong gitu? Boleh juga. Bentuk bangunan. Oke, yes. Arsitektur gitu ya. Oke. Saya pernah ke gereja-gereja yang terindah di dunia ya. Ada di Eropa. Bagus banget gerejanya. Jadi waktu masuk ke situ, wah, ini dia gereja. Berarti yang lain enggak dong? Iya, berasanya gitu sih. Terus saya jadi inget-inget gereja di rumah bentuknya ruko. Tapi bener, jadi waktu masuk sebuah gereja yang arsitekturnya keren banget, ada kaca patri ya, betul ya ngomongnya kaca patri ya, bagus banget. Ada gambar Tuhan Yesus, terus banyak ornamen-ornamennya, banyak lukisan-lukisannya, bahkan salah satu gereja di Paris, itu langit-langitnya yang melukis itu bukan orang sembarangan, namanya Michelangelo. Jadi waktu ngeliat, wah, gitu ya. Saudara tahu benda ini enggak? Tahu? Cowok tahu, tapi seringkali cowok tutup mata kalau ngeliat gini, apalagi yang udah punya istri, karena biasanya ini benda kesukaannya istri, gitu ya. Bahkan ada tagline-nya, benda ini adalah woman's best friend. Saya nggak tahu dapat ide dari mana ngomong gitu, woman's best friend. Bahkan ada tagline lain berkata, diamond is forever gitu ya. Ini benda namanya diamond. Kenapa diamond begitu mahal? Harganya, betul ya, diamond harganya mahal. Karena memang alasannya langka. Ini kan sebuah batu yang langka. Tetapi menarik waktu saya mengunjungi sebuah toko diamond, dan toko diamondnya cerita salah satu alasan kenapa diamond itu mahal karena permukaannya banyak. Kita lihat itu kan ya, diamond permukaannya banyak, bahasanya adalah cuttingnya banyak. Karena permukaannya banyak, permukaan diamond itu nggak cuma 1, nggak cuma 2, nggak cuma 4 kayak kotak atau 8 kayak kubus gitu ya. Tapi permukaannya banyak sekali gitu ya. Nah karena permukaan diamond itu banyak sekali, jadi kalau kena cahaya itu ada spektrum cahaya yang terrefleksikan. Ada yang bilang jutaan, tapi ada yang bilang itu miliar cahaya. Kenapa hanya dibilang jutaan? Karena mata manusia hanya menangkapnya jutaan. Tapi sebetulnya miliar cahaya yang keluar dari diamond. Nah supaya saudara bisa lebih nangkep, gambarnya seperti ini sebetulnya. Diamond itu cuttingnya banyak banget, permukaannya banyak banget. Jadi mahal. Nah apa hubungannya dengan gereja kalau hari ini kita lagi ngomong gereja? Karena semakin saya belajar tentang gereja, saya juga menemukan bahwa gereja itu permukaannya banyak. Nah, tadi baru sekilas kita ngomong tentang gereja, sudah ada 3 definisi yang berbeda. Gereja itu destinasi atau tempat. Ian bilang gereja itu gedung yang indah, arsitektur yang bagus. Saya setuju. Terus ada yang bilang gereja itu organisasi, ada yang bilang gereja itu kumpulan orang, macam-macam. Nah, saya mau saudara-saudara, seperti saudara-saudara sudah kenal saya, udah sering dengar khotbah saya
saya mau kita punya pikiran yang luas. Jadi jangan cuma satu titik. Oh, harus begini, harus begini. Nah, kalau gereja dibatasi dengan hanya satu definisi, gereja akan kehilangan spektrumnya. Tadi di awal saya ngomong ya, ini vision casting, jadi sudah harus nangkep. Karena saya pengen yang ngerti ini, yang denger ini, akan Tuhan urapi, Tuhan berkati, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Gereja itu nggak boleh dibatasi, oh gereja itu ini tok. Nah kalau cuma begitu doang, gereja akan kehilangan spektrumnya. Dan saya mau katakan, diamond mahal, harganya mahal, very very precious, karena permukaannya banyak. Nah gereja akan menjadi tempat yang berharga, gereja akan menjadi tempat yang mahal, atau sebuah benda yang mahal, waktu gereja bisa menampilkan permukaannya yang banyak. Jadi nggak cuma satu titik doang gitu loh, nggak cuma satu permukaan doang. Jadi sekali lagi saya katakan ini vision casting, sudah harus nangkep. Dan saya pengen Hope Church itu menampilkan beragam wajahnya, beragam pelayanannya. Gak cuma satu titik doang, gak cuma beberapa doang, tapi wah komplit gitu loh. Orang kalau masuk Hope Church, orang kalau kenal Hope Church, orang kalau dengar Hope Church, pengen wow melihat ada kilauan-kilauan yang luar biasa. Saudara sepaham dengan saya? Mau kayak gitu? Nah kita akan melihat satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saya ambil semuanya dari satu kitab. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, kepada satu jemaat nih ya, jemaat di Efesus. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus di dalam kitab Efesus. Jadi kepada jemaat yang sama, ditulis dalam kitab yang sama. Rasul Paulus aja bisa menggambarkan gereja punya spektrum yang banyak. Nah hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Yang pertama, Efesus 2 ayat 19, Rasul Paulus menggambarkan gereja sebagai keluarga Allah. Church is a family. Nah, refleksi atau bukti nyata church as family di situ dikatakan tidak ada orang asing. Everybody knows everybody. Dan ini Hope Church banget, betul gak? Makanya saya jaga nih setelah ibadah ini kita fellowship. From time to time, dari waktu ke waktu secara berkala, secara berkesinambungan, yuk kita fellowship. Kenapa? Karena saya jaga gereja itu keluarga. Nah beberapa orang pamit gak mau ikut fellowship, sekali karena kesibukan oke lah, 2 kali karena kesibukan oke lah, 3 kali oh memang gak mau jadi keluarga kali, mau jadi pengunjung aja. Ya sudah, terserah. Tapi saya mau katakan gereja adalah keluarga dan salah satu caranya adalah fellowship. Nah, berikutnya bicara tentang keluarga, itu kan Hope Church banget. Seorang gembala kalau memperlakukan jemaat as a family, ya tugasnya apa? Tepuk-tepuk, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Terus kalau ada masalah dihibur, kalau yang nggak datang ditanya-tanyain. Pokoknya dibelai-belai, kan keluarga gitu ya, dibelai-belai, ayo. Walaupun saya tahu ada yang saya WA didiemin juga, ya itu tanggung jawab gembala lah, it's okay lah. Saya nggak lagi curhat kan, lagi khotbah. Ya sudah. Tapi itu, church as a family kayak gitu. Dan saya harap bukan cuma saya, tapi kita semua kayak begitu. Menganggap kanan kiri depan belakang saudara ini brothers and sisters. Karena church as a family. Tidak ada orang asing. Kan ngomongnya gitu kan ayatnya.
Nggak ada orang asing, nggak ada pendatang, melainkan apa? Kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kita ini family of God loh. Jadi kalau bicara tentang spektrum atau permukaan yang pertama, bicara tentang kita inilah keluarga. Tapi ingat, walaupun kita kekeluargaan banget, saya nggak mau kalau Hope Church cuma dikenal sebagai happy yaya, happy yeye, kumpul-kumpul, peluk-peluk, tepuk-tepuk. Enggak dong. Ingat, spektrumnya harus lengkap. Yang setuju kan? Yes. Ingat, ini cuma dari satu kitab loh. Yang kedua, Rasul Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Efesus 2, 21, 22, boleh David? Tadi David sudah siap mau berdiri. Dalam dia tumbuh seluruh bangunan, tapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan di tempat kediaman Allah di dalam Roh. Yes, thank you David. Yang kedua, kepada jemaat yang sama, di dalam kitab yang sama, Rasul Paulus berkata, kamu adalah bait Allah. Bait Allah fungsinya adalah tempat tinggalnya Allah. Tempat tinggalnya Allah. Tempat tinggalnya Roh Allah. Nomor satu, tadi kekeluargaan, yes. Fellowship, yes, gandeng-gandengan tangan. Lagu-lagunya kan juga gitu ya, bergandengan tangan. Udah lama gak nyanyi lagu itu ya. WL mungkin udah lupa kalau gitu. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Kau sahabatku, kau saudaraku. Gitu kan lagunya? Tapi yang kedua, kita juga mesti ngerti bahwa gereja adalah tempat bersemayamnya Tuhan. Tuhan bersemayam di gereja. Nah kalau tadi bicara keluarga singkat ini ya. Singkat, sebenarnya bisa jadi seminar berapa sesi ini, tapi ini singkat aja. Yang kedua, tempat bersemayamnya Tuhan, dan saya nggak tahu saudara-saudara sadar atau tidak, salah satu sifat Tuhan, sifat dasar Tuhan, Tuhan kita adalah kudus. Nah kalau kita diingatkan bahwa gereja adalah tempat bersemayamnya Tuhan yang kudus, berarti kita harus jaga kekudusan. Yang ngerti ya kan? Yes. Jarang-jarang saya khotbah kekudusan, karena konsekuensinya berat. Kudus bukan cuma pikiran, perasaan, kata-kata, tingkah laku. Kudus. Pikirannya kudus. Perasaannya kudus. Matanya kudus. Kata-katanya kudus. Kenapa saya nggak suka kalau ada orang ngomong jorok? Kenapa saya nggak suka kalau ada orang suka kersing? Karena dari ilmu yang saya belajar, apa yang keluar dari kata-kata ini hasil dari hati dan pikiran. Saudara bisa artikan sendiri ya. Jadi kalau ada orang suka kersing, suka mengumpat, suka ngomong jorok, itu bukan habit, itu refleksi dari hati dan pikiranmu. Kalau ada orang sukanya ngomongin orang gitu ya, itu bukan habit, itu pikiran dan hatimu memang ada kepahitan. Jadi ngomonginnya gitu terus. Jadi balik-balik ini ngomong kekudusan, kekudusan itu bukan sesuatu yang di luar. Bagus tuh pakai baju putih. Saya udah berapa tahun nggak pakai baju putih. Tadi pakai baju putih, Cilinal langsung ngomong, Pak dokter. Ya memang saya dokter. Jarang-jarang saudara ngeliat saya pakai baju putih kan? Kebetulan aja, bukan karena mau khotbah ini pakai baju putih. Kebetulan aja, ini baju baru. Kan baju baru dipakai. Nah tapi ngomong kekudusan is not what you see,
Bukan sesuatu yang di luar, bukan sesuatu yang surface ini loh, di luar, di permukaan, enggak. Makanya saudara kalau punya hobi ngomong jorok, punya hobi kersing, punya hobi ngomongin orang, bertobatlah. Yang bertobat bukan attitude-nya, bukan apa yang kelihatan, pikiran dan perasaannya something wrong gitu loh. Mesti digali. Termasuk kalau orang dikit-dikit tersinggung. Itu masalahnya bukannya di tersinggungnya. Something wrong with your heart. Saudara punya masalah dengan hati kalau bisa gampang tersinggung. Nah ini kita ngomong kekudusan loh. Tadi kan saya ngomong, ini kalau di breakdown bisa dalam banget. Cuman enggak lah, saya ngomong singkat aja. Next. Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Nah kalau ngomong gereja adalah tubuh Kristus, satu kata lah saya mau cepet aja. Unity. Ada unity. Nah kalau ngomong unity kita bisa lihat di situ, kita ini semua kayak batu-batu yang ditata, yang disusun. Nah kalau ngomong batu-batu yang ditata, disusun bukan kayak batu bata kayak zaman sekarang semua bentuknya sama. Enggak. Zaman dulu orang kalau bangun rumah batu-batu itu bentuknya beda-beda kan. Tetapi ada seorang ahli bangunan yang meletakkan batu-batu itu sesuai dengan tempat dan porsinya masing-masing. Jadi kalau kita ditempatkan di sebuah porsi pelayanan atau tempat pelayanan, posisi masing-masing, karena memang sang ahli bangunan menganggap kita tepatnya di situ. Nah, kembali ke bicara tubuh Kristus, di situ dibilang unity. Terus dibilang apa? Semuanya harus mau bertumbuh. Kenapa? Karena kalau tubuh Kristus yang bertumbuh cuma sebagian, ya kita ngelihat kita ngelihat tubuh kita aja gitu ya. Atau kalau yang masih punya, yang bukan masih punya, yang sudah punya anak ngelihat punya anak kecil, seneng gitu ya. Kecil dulu baby oe-oe, iya tuh ada yang di depan. Terus bertumbuh apa? Semuanya. Coba semuanya bertumbuh, ternyata jari kelingkingnya nggak bertumbuh, kecil terus. Kan nggak lucu, nggak bagus. Terus bertumbuh juga harus bertumbuh bersama-sama gitu kan ya. Proporsional. Jangan salah satu tumbuh paling cepat, kan nggak bagus juga. Walaupun belakangan banyak orang bertumbuh perutnya duluan. Saya nggak nyindir siapapun. Tapi kan nggak bagus, nggak enak dilihat gitu. Kalau bertumbuh yang proporsional, semuanya bertumbuh. Itu rahasia tentang tubuh Kristus. Yang mengerti kata Yesus. Yang berikutnya, gereja adalah mempelai Kristus. Kita ini mempelai Kristus. Saudara harus ngerti. Seorang perempuan kalau dipersiapkan untuk menjadi mempelai seorang laki-laki, perempuan itu harus jaga hidupnya. Kan orang zaman dulu nggak tiap hari mandi, tapi kalau mau jadi mempelai, tiap hari jadi mandi. Kita ingat cerita Esther, waktu dia mau jadi istri raja, tiap hari mandi, tiap hari direndam di tempat atau wangi-wangian. Itu berhari-hari. Supaya nanti kalau dia datang ke tempat atau berhadapan dengan raja, wah, wangi. Ini bicara tentang persiapan. Terus sesuatu yang paling sederhana bicara tentang mempelai, kalau saudara mau menikah, khususnya yang perempuan, laki-laki juga,
mempelai laki atau mempelai perempuan, kita punya mindset bahwa pasangan kita adalah segalanya. Betul nggak? Jadi ngomong mempelai Kristus, bicara tentang Kristus adalah prioritas hidup kita. Kristus adalah prioritas hidup kita. Ingat, gereja spektrumnya harus lengkap. Keluarga, yes, ditepuk-tepuk. Halo, shalom, baik-baik kabarnya, yes. Tapi nggak cuman itu doang. Apalagi tadi? Tadi kita udah ngomong banyak lah. Dan poin yang keempat, gereja adalah mempelai Kristus. Karena Kristus adalah prioritas hidup kita. Kan gitu. Nah, gereja harus mengajarkan kepada jemaatnya, Tuhan prioritas hidup kita. Dan makanya saya senang banget saudara datang. Berikutnya, saya mau baca. Yes, Terry. Yang kelima, saya ulang sekali lagi ya. Kepada satu jemaat di Efesus, Paulus menceritakan ini loh, 5 spektrum gereja. Dan 5-5-nya harus lengkap. Sebagai keluarga, yes. Sebagai tubuh, yes. Sebagai, tadi macam-macam lah. Dan yang kelima adalah, gereja itu prajurit Kristus. Jadi dikhotbahin, ikut Tuhan diberkati. Yes, terima, yes. Siapa yang gak mau diberkatin? Mau semuanya, yes. Tapi kalau dikhotbahin, ikut Tuhan, menderita bersama dengan Kristus. Gak ada yang ngomong yes. Padahal faktanya begitu kan. Jadi kalau ngomong gereja, family, yes, family, terus banyak. Dan terakhir, menjadi prajurit. Prajurit itu harus selalu siap, kapanpun, dimanapun, selalu siap. Karena Tuhanlah komandan kita. Nah, ini spektrum yang lengkap. Saya ulang ya sekali lagi. Tadi di awal, khotbah hari ini adalah vision casting. Mumpung belum banyak, tapi saya percaya akan jadi tahu banyak. Dan saya pesan sama saudara, 5 hal ini harus dijaga. Gereja gak cuma keluarga yang ditepuk-tepuk, tapi gereja juga adalah bait Allah, bait Roh Kudus, tempat Allah bersemayam. Terus gereja adalah tubuh Kristus, gereja adalah mempelai Kristus, dan gereja adalah prajurit Kristus. Setuju? Saya mau cepat aja. Menurut tata gereja GBI, kita bagian dari Gereja Betel Indonesia, ada 7 tugas gereja, ada 7 tugas atau fungsi gereja. Yang pertama adalah marturia atau penginjilan, yang kedua didaskalia atau pengajaran, yang ketiga diakonia, pelayanan jemaat, yang keempat koinonia atau fellowship atau persekutuan, yang kelima adalah poimenia, penggembalaan, yang keenam liturgia, peribadahan, yang ketujuh oikonomia. Penata layanan bicara tentang church management, bicara tentang administrasi. Nah, 7 ini harus tercermin dalam sebuah gereja. Fellowship-nya bagus nggak? Bagus, puji Tuhan. Tapi dia menginjil nggak? Nah, tapi dia cari jiwa nggak? Aduh, enggak, garu-garu kepala. Berarti dia belum gereja yang lengkap, belum gereja yang sehat. Ada 7 spektrum. Terakhir, sebelum kita tutup. Terakhir saya mau fokus dengan sebuah judul, karena ini mewakili semuanya.
5 spektrum tadi dan 7 fungsi tadi, Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ada satu tugas atau ultimate duty, tugas terbesar dari gereja adalah memuridkan. Yang mengerti kan? Yes. Tugas besar gereja itu memuridkan. Karena Tuhan sendiri yang ngomong. Sebelum naik ke sorga. Jadi kalau ada orang yang kita sayangin, kita hormati, terus sebelum pergi ada pesan terakhir. Kan mestinya kita nurut ya, pesan terakhir. Gitu ya? Pesan terakhir. Kalau papa mama mau pergi sementara atau pergi selamanya, ada pesan terakhir. Nanti kalau papa meninggal, gitu ya ngomong. Kamu gini ya. Wah, kita dengerin tuh. Bener ya? Setuju ya? Bener ya kok Benny ya? Pesan terakhir. Nah ini Tuhan Yesus pesan terakhir. Pesan terakhirnya memuridkan. Jadikan semua bangsa muridku. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 itu adalah ciri khas gereja kita. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 2 poin, fellowship and discipleship. Saya mau menunjukkan ini kepada saudara, bedanya pengembalaan dan pemuritan. Karena saya mau kita lebih fokus lagi menjadi gereja yang memuridkan, bukan gereja yang manja-manja. Biar diajar dari kecil, jangan udah gede baru diajar, ngambek. Dari kecil diajar yang benar. Pengembalaan fokus pada mempedulikan domba-domba. Jadi kalau gereja yang mengembalakan dia lus-lus, ditiup-tiup, pokoknya meninabobokan. Tapi gereja yang fokus dengan pemuritan bukan caring, tapi bagaimana mereka bisa terlatih. Kan tadi saya udah ngomong lagi nih, vision casting. Kedepannya saya mau semakin melatih. Masih digembalakan enggak? Masih, tenang aja, nggak usah takut. Waduh, nih jadi gereja tentara nih. Enggak, tenang aja, masih digembalakan. Saya masih tetap berusaha menjadi gembala yang baik. Tapi saya mau saudara ngelihat kita mau fokusnya kemana. Gereja yang memuridkan, gereja yang melatih jemaatnya. Melatih kebenaran firman Tuhan, yes. Melatih pelayanan, yes. Tapi bukan cuma itu. Saya berdoa saudara percaya atau tidak percaya, saya berdoa semua, saudara semua nih, menjadi orang-orang yang berhasil. Jadi bukan orang-orang yang BP 1 juta. Tahu kan BP 1 juta apa? Bangun pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan. Pas-pasan, 1 juta kali. Enggak. Semua kita harus menjadi orang yang berhasil. Yes. Makanya ada pelatihan-pelatihan. Yang kedua, penggembalaan fokus pada memuaskan domba-domba. Jadi ngomongnya berkat, ngomongnya pokoknya yang enak didengar deh. Tapi kalau gereja yang memuridkan, kalau tadi melatih, ini mengembangkan kapasitas. Saya senang minggu lalu ada training, dan saya senang banget di penghujung training minggu lalu ada pertanyaan tentang gaya memimpin pujian. Nah, di situ saya jadi ingat
Semua orang punya gaya bagus. Orang punya ciri khas karakter bagus. Tapi janganlah gaya, ciri khas, karakter, personality kita membuat kita jadi tidak mau keluar dari zona nyaman. Gaya kita kayak gini nih, saya kasih 2 tembok kanan kiri saya. Gaya saya ya kayak gini, you take it or you leave it, suka atau gak suka terserah lu. Kan gak bisa begitu. Dalam hidup ini kita harus mau expand. Dibuka nih loh. Dulu gayanya cuma begini, tapi kita mau belajar terus. Jadi kalau kita main di gaya yang lain, main di ciri khas yang lain, gue bisa juga. Memang awalnya nggak enak, awalnya nggak nyaman. Jadi jangan pernah mikir, saya nggak bisa. Saya udah kayak gini orangnya kok, saya udah kayak gini. Saya bilang, Tuhan mau kita berkembang. Yang sudah yes. Terakhir, benar-benar terakhir kali ini. Gereja yang fokus dengan pengembalaan, fokusnya mengembangkan jumlah domba-domba, pertumbuhan. Jadi senang banget. Ya saya juga senang kan kalau ada yang tambah. Senang ya Win, punya teman baru. Senang, tambah. Tetapi gereja yang fokus dengan pemuritan, fokus pada kedewasaan setiap domba-domba. Saya pengen seberapa yang ada nih, adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Kan sering orang ngomong, ngapain ribuan tapi hansip semua. Tapi saya ngobrol sama Hansip tersinggung loh. Kok gue dibilang hansip jelek? Soalnya ada bilang ngapain ribuan tapi hansip, mendingan sedikit tapi jenderal. Hansip protes, Pak kita dibilang hansip jadi kelas rendah. Oke, saya ganti. Ngapain ribuan tapi pengecut? Ngapain ribuan? Senangnya senang-senang doang, gak mau berjuang. Setuju gak? Walaupun belum banyak, tapi kalau kita semua adalah murid-murid Tuhan yang gagah perkasa, terus bisa menampilkan 5 spektrum tadi, gereja kita akan menjadi seperti ini. Diamond, mahal harganya. Orang ngelihat juga mahal. Kenapa? Ada spektrum yang keluar semuanya. Semuanya mau mengembangkan kapasitas. Semuanya mau belajar. Semuanya mau bertumbuh. Walaupun jumlahnya belum banyak, tapi semuanya adalah murid-murid Tuhan. Mau? Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Bapak, Engkau mendengar setiap doa yang kami naikkan. Waktu kami menaikkan pujian ini boleh jadi doa pengakuan. Aku mengaku Tuhan bahwa mengikut Tuhan Yesus Kristus adalah kesukaan hatiku. Dan aku bersyukur aku boleh jadi pengikut Tuhan Yesus. Aku bersyukur aku boleh jadi murid Tuhan Yesus. Aku bersyukur aku boleh melayani Tuhan Yesus. Biar perasaan ini boleh terimpartasi kepada seluruh anak-anak-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Mengiring Yesus, mengikut Yesus, boleh menjadi kesukaan kami. Boleh menjadi kekuatan kami. Karena kami tahu waktu kami mengiring Yesus, mengikut Yesus, kami taat dan setia. Pribadi-Mu akan semakin nyata dalam hidup kami. Engkau akan semakin hadir dalam hidup kami. Aku berdoa Tuhan, aku berdoa setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini boleh mengalami itu semua. Amen. Ada kesukaan yang baru mereka alami. Amen. Ada sukacita yang melimpah.
ada damai sejahtera yang melimpah. Amin. Waktu mereka boleh berjumpa dengan Tuhan, Haleluya. waktu mereka boleh mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Bahkan Engkau berjanji ada kekuatan yang melimpah. Biar kami semua boleh meneladani Engkau Tuhan. Kami boleh berjalan di belakang-Mu, mengiring-Mu, mengikut-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami bersyukur, kami boleh beribadah. Kami bersyukur, kami boleh melayani. Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani Tuhan. Worship leader, singers, pemain musik, multimedia, soundman, usher, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kami bersyukur Engkau mengurapi setiap kami untuk boleh menjadi murid-murid Tuhan. Kami bukan jemaat biasa, kami bukan pengikut biasa, tapi kami dipanggil untuk jadi murid-murid Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, dan kami mau terus meneladani Tuhan dalam hidup kami. Akhirnya kami akan mengalami keserupaan dengan Kristus sendiri. Terima kasih Bapa, Engkau berkati sekali lagi setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Berkat yang berlimpah-limpah dari tempat yang maha tinggi boleh nyata dalam hidup kami masing-masing. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Studi kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami diberkati Tuhan, usaha kami diberkati Tuhan, hidup kami diberkati Tuhan, dan kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Oh puji syukur hanya bagi Tuhan.